Namanya Encup nipu mulu. Baru bikin thumbnail aja sudah nipu. Di gambarnya wajah Murtadin seperti ini. Di alam nyata aslinya kayak gini. Ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murtadin ini sebenarnya stok lama. Tetap aja Pak Encop menampilkannya. Sebab Murtadin yang baru sudah nggak ada. Sungguh-sungguh Encop terlala. Kita sambut narasumber kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Adeline. Oke, Ibu Adel. Salam dari saya, dari Hong Kong. Perkenalkan nama saya Ari. Ibu Adel. Ya Ari. Ibu Adel. Ya Ari. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Saya dari Nusa Tenggara Barat, Sumbawa. Latar belakang saya dari Islam, kakek saya juga ulama. Bagaimana saya dididik di dalam Islam itu begitu sangat ketat mengenai segala macam hukum-hukum Islam. Saya belajar ngaji, belajar menghafal Al-Quran, terus mengikuti kejuaraan-kejuaraan MTQ, dan itu saya memang juara MTQ. Edun, dia juara MTQ. Seperti apa bacaannya? Yuk kita uji. Di dalam Al-Fatihah itu, Ihdinas Siratal Mustaqim, di situ dia bilang, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Coba Mbak pelan-pelan diulangi. Di dalam Al-Fatihah itu, Ihdinas Siratal Mustaqim, di situ dia bilang, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Gugur, pengakuannya sebagai juara MTQ gagal uji emisi. Sekelas juara MTQ bacaan Al-Fatihah salah-salah. Dan saya sendiri juga di masjid saya ceramah. Saya juga punya murid ngaji. Dan waktu itu saya merasa sudah melakukan kebaktian, berbakti kepada orang tua saya, dan melakukan agama saya dengan sempurna, seperti tidak ada celah. Ladalah. Murtadin ini mengaku agamanya sempurna tanpa celah. Seperti apa kondisi sebenarnya? Banyak sekali kejadian-kejadian yang saya alami di Hong Kong ini yang sangat tidak baik. Dosa-dosa yang saya lakukan, banyak yang saya lakukan di dalam luar kendali. Hingga pada suatu hari saya berjalan di pusat kota. Di sana ada toko Kristen. Saya melihat sebuah tulisan yang tertulis di sebuah majalah Gloria. Di sana terdapat tulisan berbunyi, ada kuasa di dalam nama Yesus. Saya lalui tahun-tahun saya di sini penuh dengan dosa-dosa. Saya tidak lagi berpuasa, saya tidak lagi bersembahyang, karena saya merasa sangat kecewa. Setiap saya berdoa, saya tidak pernah mendapat jawabannya.
saya di keluarga saya, walaupun saya berjuang mati-matian, tapi saya tetap tidak mendapat sebuah tempat. Dan itu sangat-sangat menghancurkan hati saya. Gugur lagi. Sebagai orang yang agamanya sempurna tanpa celah, kelakuannya bubrah. Lalu sebab apa ia murtad? Mengejutkan bagai kilat. Ia mendapati Tuhannya bermukjizat, bikin WC mampet jadi lancar berat. Hingga pada suatu hari saya menunggu pisah di tempat kos. Di sana banyak sekali orang yang menunggu pisah. Di sana ada kejadian yang tidak baik. WC-nya itu mampet. Dan kejadiannya itu tepat pada hari raya Cina, Imlek. Jadi waktu itu ada kejadian, ada anak yang membuang botol Spalding ke dalam lubang WC sehingga WC-nya mampet. Jadi 2 hari dia tidak bisa airnya tidak bisa masuk karena kondisi Hong Kong saat itu sedang Imlek. Jadi Pak Posnya itu putus asa. Saat itu saya menawarkan diri saya. Saat saya menawarkan diri saya itu, saya bilang saya coba benarin itu WC-nya Pak. Meskipun di dalam WC itu penuh dengan kotoran, karena saat dipam airnya meluap ke atas. Semua airnya itu tersumbat. Saya menawarkan diri saat itu. Saya kepikiran. Saya tahu kondisi saya tidak mungkin bisa melakukan itu karena dia sudah pernah melakukan itu. Tapi saya mau mencoba dengan cara satu, yaitu saya mau panggil Yesus. Saya tidak panggil Tuhan awalnya. Saya bilang ini, Yesus, tolong lancarkan air ini. Di dalam nama Yesus. Amin. WC-nya plong, Tuhan barunya bikin WC jadi bolong. Inilah sebab orang ini murtad. Sayang sekali. Andai Paul Zong yang reparasi, Paul Zong pasti naik jabatan. Dari seorang nabi menjadi seorang Tuhan. Gara-gara jamban. Mbak Murtadin, gak masalah kamu murtad, cuma gak usah ngaku-ngaku muslim taat. Tapi maaf 1000 maaf. Tolong pipi Mbak Mur, dibersihkan dulu. Sepertinya ada yang bau-bau gitu.